Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Suwardi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan dari unit SMK Negeri 2 PK. Baiklah, pada kali ini kita ketemu lagi di demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang mana kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, yaitunya Bapak Dr. Randes Rafudin MPDT. Yuk, mari kita simak. Baik Bapak, saya menjawab pertanyaan ini. Saya Devi Suwardi, seorang CGP Angkatan 9. Di dalam ini punya tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah negeri 2 Penang yang juga sekaligus aktif di dalam MTKS pada Kabupaten Pesisir Selatan. Izin ya Pak, Bapak ada waktu sebentar. Oke, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin di dalam ini saya fokus mewawancarai Bapak terkait saya ingin lebih tahu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Begini Pak, selama ini kita tahu di sekolah itu pasti banyak-banyak kasus yang kita temui. Nah, terkait ini saya ingin tahu Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema moral. Baik, terima kasih. Terkait dengan kasus ya, bagaimana saya selaku pimpinan mengidentifikasi yang meruang ikut SMK 2 Penang sebagai tanggung jawab saya. Dalam hal ini pertama saya melihat dulu gejolak yang terjadi di lingkungan sekolah, dan saya akan mengamati itu secara kontinu ya. Nah, nanti saya akan melihat, akan tahu di situ ini akan berpotensi ya untuk berkembang atau nanti akan bisa diredam dengan sendirinya ya, manakala ada kondisi-kondisi yang membuat perubahan seperti itu. Nah, kalau itu berpotensi ya, itu akan berkembang dan semakin tidak membaik, maka saya perlu mengumpulkan informasi dari orang-orang terdekat saya terlebih dulu,
pertama wakil kepala sekolah. Dalam hal ini ya, baik itu wakil kesiswaan ya, ataupun kurikulum, wakil UPIN, dan wakil Stafpras. Nah, disitulah nanti akan terdeteksi nanti persoalan yang sebenarnya terjadi. Di samping saya bisa mendapatkan informasi secara tidak kontinu ya, insidentil dari guru-guru senior ya, ataupun dari taruna-taruna sendiri. Demikian. Oke Bapak, berarti yang perlu diidentifikasi itu dulu kita amatilah dulu ya Pak ya, perkembangan yang terjadi di sekolah kita ini, dan juga nanti dari pengamatan itu nanti akan dilakukan dengan para staf pimpinan juga yang lain seperti Bapak Ibu Pakar. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus itu mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan juga. Ya, kalau kasus katakan ada yang benar ya, ini apa juga ini? Dilema etika Pak, kalau kita ikuti kesalahan dia berarti benar juga, kalau kita tidak ikuti juga benar juga gitu Pak. Nah, inilah yang dilema etika yang ada di lingkungan kita gitu. Oke. Jadi begini, prinsipnya ini adalah lembaga pendidikan dan semuanya itu akan mengedukasi. Ya, maka apabila timbul sebuah reaksi atau gejolak, ya itu yang saya katakan di awal, kita akan melihat ini stimulan, ya. Nah, lalu responnya seperti apa? Nah, ada respon itu nanti yang menuntut tindak lanjut. Nah, ada kalanya nanti respon itu akan hilang sendirinya, ya, karena ya, hal tadi itu kalau dikatakan ada pembenaran di situ, berarti kita bisa melihat persoalan ini ya bisa tanpa harus kita berpikir keras, ya ini akan bisa kita redam atau bisa kita netralisir. Nah, tentunya di sini kita tidak mau mengambil risiko. Nah, yang penting kita tahu di situ persoalannya, bisa saja hal yang muncul itu bukan hal yang baik, ya, tapi mungkin caranya seperti itu munculnya, kita bisa alihkan nanti menjadi hal yang lebih bermanfaat seperti itu. Pak, untuk prosedur tadi sudah Bapak jelaskan juga. Kemudian mungkin di dalam hal ini hal-hal yang Bapak anggap reflektif atau efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus sebelumnya. Baik, saya selalu mengajak ya, terutama staf pimpinan untuk berdiskusi ya hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, ya termasuk program kita pun seperti itu. Jadi saya selalu melibatkan kawan-kawan, terutama wakil kepala sekolah, melibatkan kawan-kawan, terutama wakil kepala sekolah, dan nanti juga unsur-unsur atau unit-unit terkait yang perlu kita ikut sertakan. Nah, dalam hal kasus, ya dari tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kita sudah mengajak mereka, dan tentunya teman-teman wakil ini juga mencari informasi untuk mendapatkan data, sehingga pada saat kita mendiskusikan dalam rapat staf pimpinan itu akan bisa diungkapkan. Nah, di situ juga kita bisa melihat nilai-nilai seperti yang tadi itu, ya, nilai edukasi yang mungkin kita ambil, yang bisa kita
anggap ini sebuah yang pembelajaran ya untuk kita bisa belajar dari pengalaman itu. Nah, kalau seandainya ini sesuatu yang akan menimbulkan gejolak yang lebih besar, nah tentunya kita akan tindak lanjuti seperti itu. Oke Bapak, jadi dalam pengambilan keputusan itu yang efektif kadang-kadang ada terjadi gejolak yang besar ya Pak ya. Nah, dalam hal ini bagaimana Bapak bisa mengatasi tantangan dalam pengambilan keputusan yang mempunyai kasus dilema etika ini? Siap. Jadi begini, posisi wakil sudah jelas, ya, itu berada dalam lingkup saya mengambil referensi, ya, dari papawan, karena mereka manakala kita menyampaikan sebuah kondisi, ya, insiden begitu, maka mereka akan mencari referensi ya pada saat itu. Nah, artinya dia sudah berada di lingkungan saya, atau artinya sudah menjadi bagian dari saya gitu. Nah, barangkali kalau ini berdampak kepada selain dari ya mungkin ini ke siswa atau pada guru lain, maka yang perlu bagi saya adalah kepastian persoalan dan kepastian tindakan yang tepat. Kalau ini ya bermuara kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan, ya, maka kita tegak lurus dengan itu. Namun manakala ini terkait dengan etika, ya, kebiasaan dalam masyarakat, maka saya selaku pimpinan ya harus bisa mengambil sikap ya dalam keputusan, ya, dan saya bertanggung jawab secara pribadi dalam kepemimpinan saya. Nah, karena ini akan menguatkan sekolah nanti ya dalam melihat berbagai persoalan. Kalau saya tidak bisa melakukan itu, maka ini akan berakibat lemahnya ya penegakan disiplin ataupun aturan di sekolah yang saya pimpin. Begitu. Kasih Pak. Mungkin lebih dalam lagi nih Pak. Di dalam tadi Bapak mengatakan untuk menegakkan disiplin di sekolah kita ini dengan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan tadi melibatkan semua unsur kepemimpinan juga. Kemudian Pak, di dalam menyelesaikan kasus ini, apakah Bapak mempunyai sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Baik, jadi begini, kita lihat dulu kasusnya apa. Nah, kalau memang itu bersifat spontan, ya kita bisa mengambil sebuah sikap, ya, apakah itu tuh menetralisir, menasihati atau mengingatkan, ya, yang nantinya membuat kondisi semakin kondusif, ya. Nah, tapi kalau ini perlu tindak lanjut, maka saya perlu pertama tadi mengumpulkan ya data atau informasi dari unsur-unsur terkait, terutama di wakil kepala sekolah. Nah, dari situlah ya kalau dibutuhkan ya waktu, maka saya akan jadwalkan. Nah, tapi kalau bisa dengan referensi yang ada, cukup referensi yang saya dapatkan, maka saya dapat segera melakukan pertemuan dan membahas hal yang sedang kita alami atau kasus yang sedang hadapi. Berarti tergantung kondisi ya Pak ya di dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini.
Yang terakhir nih Pak, di dalam menyelesaikan dan membantu Bapak dalam serta mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema ini, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Bapak? Ya, jadi dalam setiap persoalan, ya, kita sebetulnya sudah ada aturan, ya. Sebagai pegawai negeri kita ada aturan di kedisiplinan. Nah, untuk siswa kita juga sudah punya aturan yang disebut dengan sistem Madista, sistem pembinaan kepribadian dan disiplin taruna. Nah, kita merujuk ke situ. Nah, Disiplin sekolah kita ini dengan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan tadi melibatkan semua unsur kepemimpinan juga. Kemudian Pak, di dalam menyelesaikan kasus ini, apakah Bapak mempunyai sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? baik, jadi begini, kita lihat dulu kasusnya apa. Nah, kalau memang itu bersifat spontan, ya kita bisa mengambil sebuah sikap, ya, apakah itu tuh menetralisir, menasihati atau mengingatkan, ya, yang nantinya membuat kondisi semakin kondusif, ya. Nah, tapi kalau ini perlu tindak lanjut, maka saya perlu pertama tadi mengumpulkan, ya, data atau informasi dari unsur-unsur terkait, terutama di wakil kepala sekolah. Nah, dari situlah, ya, kalau dibutuhkan, ya, waktu, maka saya akan jadwalkan. Nah, tapi kalau bisa dengan referensi yang ada, cukup referensi yang saya dapatkan, maka saya dapat segera lakukan pertemuan dan membahas hal yang sedang kita alami atau kasus yang sedang hadapi. Nah, berarti tergantung kondisi ya Pak ya di dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini. Yang terakhir nih Pak, di dalam menyelesaikan dan membantu Bapak dalam serta mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema ini, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Bapak? Ya, jadi dalam setiap persoalan, ya, kita sebetulnya sudah ada aturan, ya. Sebagai pegawai negeri kita ada aturan di kedisiplinan. Nah, untuk siswa kita juga sudah punya aturan yang disebut dengan sistem Madista, sistem pembinaan kepribadian dan disiplin taruna. Nah, kita merujuk ke situ. Nah, dari situ saya bisa melakukan langkah-langkah yang perlu saya ambil, ya, dan keputusan itu memang mengedukasi, ya, ya. Namun apabila kasus itu tidak sebatas dampaknya ke sekolah, maka saya akan komunikasikan dengan pimpinan di atas, ya. Namun apabila kasus itu bisa kita netralisir di tingkat sekolah, maka saya lah penanggung jawabnya. Nah, orang yang seperti apa nanti, ya, memang kita butuh pembandingnya. Kita butuh orang yang bisa membantu kita dalam meyakinkan bahwasanya hal ini mutlak dilakukan atau perlu kita mengambil keputusan ini. Nah, diantaranya, ya, bisa dengan guru BK,
ya, bisa dengan wakil kesiswaan, ya, sebagai sumber, ya, sumber data dan sumber pemikiran, ya, dalam saya nanti mengambil sebuah keputusan seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan pada saya terkait wawancara yang sudah saya lakukan dengan Bapak, yang itu banyak yang bisa saya ambil dari yang Bapak paparkan tadi terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak, semoga Bapak sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih, dan bagi saya ini sebuah ya, tantangan juga, ya, untuk lebih melihat persoalan itu, ya, dalam konteks edukasi, ya, karena kita adalah lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan tidak mutlak, ya, hukum itu kita lakukan secara utuh, ya, tetapi kita masih bisa melihat sisi-sisi, ya, edukasi yang bisa kita toleran, ya, dalam mengambil keputusan. Mungkin itu yang perlu, ya, kita pahami bersama, ya, perbedaan antara lembaga pendidikan dengan lembaga lainnya. Nah, intinya lagi adalah pendidikan membentuk manusia, ya, yang baik, ya, manusia yang seutuhnya berakhlak mulia. Maka lebih kepada kalau sesuatu itu terjadi tidak to the point, yang tidak harus harga mati, tapi ada sisi-sisi yang kita pertimbangkan. Di antaranya adalah setiap manusia itu dia punya pikiran, dia punya hati, dan pasti ingin berbuat yang terbaik. Nah, kalau pernah dia melakukan sesuatu yang belum baik, kita bersabar untuk melihat mereka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Sampai Ya, mari.